Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Romi. Dalam video perdana ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan untuk UKM maupun UMKM. Tapi sebelum saya memulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share. Teman-teman UKM maupun UMKM pasti udah jago yang namanya bikin produk, udah jago namanya marketing, dan jago sales. Tapi mungkin sebagian dari teman-teman kesulitan dalam membuat laporan keuangan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk sharing, untuk berbagi pengalaman dan ilmu kepada teman-teman bagaimana cara membuat laporan keuangan. Sebetulnya dalam membuat laporan keuangan ini ada beberapa step yang harus dilakukan. Dimulai dari mencatat transaksi-transaksi semua yang terjadi itu ke dalam jurnal, lalu disubmit ke ledger. Setelah itu kita bisa membuat trial balance sebelum kita membuat ke balance sheet atau neraca. Lalu kita bisa membuat laporan laba ruginya dan kemudian kita bisa membuat cash flow. Nah, untuk pertama kali yang harus kita lakukan adalah mencatat semua transaksi-transaksi yang terjadi itu ke jurnal. Artinya semua transaksi itu harus dicatat berdasarkan kelompoknya. Sekarang kita akan mencoba untuk mensimulasi transaksi-transaksi dari awal kita memulai usaha. Awal mula kita memulai usaha, kita harus tahu dulu itu modalnya dari mana. Apakah modal sendiri ataupun modal pinjaman dari pihak ketiga. Kalau modal itu berasal dari modal sendiri, maka kita bisa menjurnalnya langsung kas atau bank pada modal. Kalau modal itu pinjaman dari pihak ketiga seperti pinjaman dari bank, itu kita jurnal kas atau bank pada hutang. Di sini saya akan mensimulasi contoh tanggal 1 April 2020. Setoran modal kita menggunakan setoran modal sendiri yang bank pada modal. Katakanlah modal awal kita adalah 10 juta. Di sini kita uraikan setoran modal awal. Transaksi selanjutnya misal tanggal 2 April 2020. Misalkan kita membeli 1 buah unit komputer untuk mendukung kegiatan usaha kita. Jadi aset tetap pada bank. Kita beli misalkan 3 juta. Keterangannya adalah pembelian 1 unit komputer. Nah, untuk aset tetap ini setiap bulannya harus disusutkan. Cara menghitungnya itu bisa menggunakan beberapa metode yang bisa kita pilih. Tapi untuk perhitungan penyusutan aset tetap ini, insya Allah akan kita bahas di lain kesempatan. Transaksi selanjutnya adalah katakan 3 April 2020. Kita membeli barang dagang. Barang dagang itu kita persediaan pada bank. Pada bank kalau kita bayar via bank, tapi kalau kita bayar cash berarti pada cash. Misalkan kita beli barang dagang itu sebesar 4 juta. Keterangannya adalah pembelian barang dagang. Nah, biasanya teman-teman UMKM ini dalam memproduksi produknya pasti membutuhkan barang atau bahan baku. Nah, bahan baku ini diproses dan jadilah barang jadi kan. Seperti itu biasanya. Nah, di sini berarti ada yang namanya bahan baku, bahan dalam proses, dan barang jadi. Untuk kesemuanya ini, itu sebetulnya ada perhitungannya tersendiri.
perhitungan dengan beberapa metode yang bisa kita pilih salah satu dari metode tersebut. Tapi perhitungan persediaan ini insya Allah akan kita bahas di lain kesempatan. Transaksi selanjutnya, kita berhasil menjual barang misalkan tanggal 4 April 2020. Di sini ada bank, di sini ada penjualan. Katakan sebesar 3 juta. Penjualan barang dagang. Ini adalah sebetulnya salah satu transaksi yang sangat sederhana sekali yang biasa terjadi. Ini hanya sebagai contoh saja. Dan ini adalah bentuk jurnal yang sangat sederhana. Dan biasanya di sini ada kolom untuk cowoknya. Cowok ini adalah nomor akun. Tapi di sini kita skip aja dulu. Cowok itu apa? Fungsinya untuk apa? Nanti kita akan bahas di lain kesempatan insya Allah ya. Nah, nanti setelah selesai semua transaksi ini terjadi, sudah dicatat semuanya, nanti teman-teman itu dari transaksi ini kita submit ke ledger atau buku besar. Nah, bagaimana cara kita mensubmit ke ledger ini? Tunggu video selanjutnya. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan kesilapan saya. Saya mohon maaf. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.